Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Haikal Akardi dengan NIM L0312111016 dari program studi budidaya perairan. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan diberikan oleh Ibu Citra Marlina. Yang pertama itu aquaculture atau budidaya perairan merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya. Prinsip pembenihan ikan. Benih ikan adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai bahan organik dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Pembenihan ikan adalah salah satu bagian dari budidaya ikan dengan cara mengawinkan indukan untuk mendapatkan anakan yang siap dipasarkan. Tantangan dan harapan pembenihan. Tantangan: kematian tinggi selama produksi larva dan kualitas benih meningkatnya kebutuhan untuk diverifikasi ke spesies baru. Kurangnya alat untuk memprediksi awal kualitas larva dalam hal fenotip dan kinerja. Harapan: kebutuhan untuk memastikan pasokan stabil jumlah larva ikan berkualitas tinggi, tingkat malformasi yang berkurang, dan efisien konversi pakan di masa depan pertumbuhan aquaculture yang berkelanjutan secara lingkungan dan ekonomi. Persyaratan pembenihan ikan. Fasilitas: tangki pengembangan induk, sistem pemasukan air, sistem pasokan air, manajemen induk, melibatkan manipulasi dan faktor-faktor lingkungan indukan. Suatu kelompok individu matang yang digunakan untuk aquaculture dengan tujuan pembiakan atau branding. Spawning atau pemijahan, di mana proses pengeluaran sperma dan telur pada ikan umumnya terjadi di malam hari. Setelah melalui spawning, selanjutnya dilakukan pembuahan. Pembenihan krustasea. Pembenihan krustasea adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan pengembang-biakan dan stadia metamorfosis larva sehingga dapat menyediakan stok benih untuk pemesaran berikutnya. Dasar di kegiatan pembenihan seperti menyiapkan sarana dan prasarana. Bak pemilihan induk, bak pemilihan benih, induk dan pakan. Manajemen induk, pemijahan dan pemeliharaan larva pada udang. Syarat tidak berkisar 100-180 kg betina dan 60 atau per 100 kg jantan. Sehat, tidak cacat fisik, warna tubuh terang dan segar. Rasio jantan betina 1:1 atau 1:2 pada kepiting. Bak yang digunakan dalam pemeliharaan benih adalah 6 buah bak semen volume 8 ton. Bak ditempatkan di ruangan terbuka dengan atap dari plastik bening agar mendapatkan cahaya yang cukup. Hama aquaculture. Hama aquaculture segala jenis hewan atau tumbuhan yang kehadirannya merusak, merugikan spesies yang dibudidayakan. Keberadaan hama kadang dapat berperan sebagai predator, penyayang dan perusak fasilitas tambak atau kolam. Hama tambak adalah segala macam hewan atau tumbuhan yang ada di tambak selain yang dibudidayakan dan keberadaannya merugikan karena mengurangi produktivitas tambak yang disebabkan hilangnya hewan budidaya karena pemangsaan atau predator. Terjadinya persaingan pemasaran atau predator pemanfaatan sumber daya yang ada kompetitor atau menimbulkan kerugian pada kegiatan budidaya dan fasilitas tambak. Berbagai macam hama dan cara mengatasinya. Yang pertama, tumbuhan air menutupi permukaan dasar kolam sehingga menghalangi tumbuhan lain yang dikehendaki untuk tumbuh sehingga ketersediaan makanan di dasar berkurang. Adapun cara mengatasinya itu secara biologi seperti adanya ikan herbivora, contohnya grass carp, hewan pemakan tumbuhan seperti muskat, manatee dan chopu. Pemasangan atau predator dapat berupa ikan-ikan reptil di samping pemasangan dapat lain seperti persaingan dalam pemanfaatan oksigen dan mengurangi ruang. Jenis hewan yang termasuk predator misalnya ikan payus, bulan-bulan, kerapu dan mujair juga termasuk reptil atau ular, burung serta kodok. 3. Perusak.
sebagai perusak fasilitas budidaya. Kerusakan pada tanggul sehingga menyebabkan kebocoran disebabkan oleh jenis hewan perusak antara lain kepiting, cacing, toredo, dan udang pantus. Cara mengatasinya dengan cara menangkapnya dengan memakai perangkap. Untuk cacing toredo dapat diminimalkan dengan pengeringan secara rutin dan pengecetan bahan kayu dengan cat anti fouling. Yang keempat, pencuri. Pencuri dapat digolongkan sebagai pemangsa yang berbahaya. Cara mengatasinya yaitu dengan pembuatan pagar dan meletakkan bumbu atau alat lainnya pada kolam sehingga mereka tidak bisa mengoperasikan alat tangkapnya. Pengendalian hama di tambak dapat dilakukan dengan cara fisik, yaitu pengolahan tanah sebelum benih ditebar. Usahakan agar tambak dikeringkan secara total agar semua organisme mati sehingga dapat membantu memperbaiki struktur tanah. Dasar perbaikan pematang dengan melapisi tanggul dengan plastik mekanik atau penangkapan langsung. Dilakukan dengan penangkapan ikan, kepiting, dan ular. Penyaringan air yang masuk. Definisi penyakit. Penyakit adalah suatu keadaan fisik, morfologi, dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal karena beberapa penyebab, yaitu penyebab dari dalam internal dan dari luar eksternal. Penyakit pada ikan umumnya adalah eksternal. Penyakit internal seperti dari genetik, sekresi internal, imunofisiensi, saraf, dan metabolik. Penyakit eksternal terdiri dari non patogen. Penyakit lingkungan, suhu dan kualitas air lainnya, pH, kelarutan, gas, dan zat beracun. Penyakit nutrisi, kekurangan nutrisi, gejala keracunan bahan pakan. Adapun dari saya akan menyebutkan dari setiap kelompok pertanyaannya. Yang pertama itu kelompok 1, bagaimana cara mengatasi penyakit genetik? Yang ditanyakan oleh yang bertanya Rahmat Berlian. Dapat diatasi atau dicegah dengan cara menjaga kebersihan air kolam dengan memperhatikan kualitas pH dan warna air, menjaga padat tebar ikan, memberikan pakan sesuai dengan dosis dan kebutuhan sebab setiap ikan memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, mempelajari gejala dan atau serangan penyakit dari ikan yang dibudidayakan. Kelompok 2 itu bagaimana cara memperbaiki pematang. Yang bertanya itu Radi. Cara memperbaiki pematang dilakukan dengan menutup seluruh bagian permukaannya. Tanah yang mulai kering bisa dijadikan sebagai bahannya. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan imunodefisiensi dan bagaimana contohnya? Imunodefisiensi adalah suatu kondisi ketika sistem saraf melemah atau tidak berfungsi dengan baik dalam melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, maupun parasit. Contohnya ikan yang terserang penyakit disebabkan oleh bakteri akan mengalami pendarahan pada bagian tubuh, terutama di bagian dada, perut, dan pangkal sirip. Pertanyaan yang ketiga, penyakit apa saja yang ada pada udang dan jenis-jenis obat apa saja yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit tersebut? Penanya Nurfadina. Penyakit pada udang antara lain penyakit kotoran putih, atau serangan penyakit kotoran putih udang berdampak buruk pada dan dapat mengakibatkan kematian massal. Kelompok 3, bagaimana cara mengatasi hama pencuri? Penanya Ainun. Cara mengatasinya yaitu dengan pembuatan pagar, meletakkan bumbu atau alat lainnya pada kolam sehingga mereka tidak bisa mengoperasikan alat tangkapnya. Pertanyaan kedua, apakah penyakit genetik dapat disebabkan? Penanya Mufli. Penyakit genetik cenderung sulit disebabkan dan biasanya bersifat herediter sehingga terjadi secara turun-temurun yang diwariskan oleh indukan. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan malnutrisi? Penanya Haikal. Lingkungan malnutrisi adalah kurangnya nutrisi yang baik pada ikan. Oleh karenanya akan meningkatkan risiko ikan akan terkena penyakit, yaitu penyakit malnutrisi, sehingga ikan perlu diberikan pakan yang mengandung kadar nutrisi yang memadai. Bagaimana ciri-ciri yang terkena penyakit dan tingkah lakunya? Penanya Nurfadina. Ciri-ciri yang
terkena penyakit seperti kemerahan di pangkal sirip, bagian bawah, operculum, dan bagian tubuh lainnya, serta adanya luka. Dapat pula dilihat dari tingkah lakunya seperti nafsu makan menurun, produksi lendir berlebih, warna tubuh berubah, jika menyendiri atau terpisah dari kelompoknya. Apa saja jenis-jenis hama? Penanya, Nasriani. Adapun jenis-jenis hama seperti hama tumbuhan air, predator, perusak, dan pencuri. Terakhir itu bagaimana cara memberantas hama burung dalam kolam yang relatif besar. Penanya, Radi. Dapat dilakukan dengan cara menakut-nakuti, diperangkap, diracun, tapi hati-hati karena dapat membanyakan hewan peliharaan. Baik, hanya itu yang saya dapat jelaskan dari materi yang diberikan oleh Ibu Citra. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.